Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kita sudah memasuki modul yang ke-8, yaitu regresi linier, sederhana, dan korelasi. Baik, di uji modul ke-8 ini ya, itu ada beberapa uji asumsi klasik yang harus kita lewati, gitu ya. Di dalamnya ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, ada uji linearitas. Mohon maaf ya, saya agak terbelit ngomongnya. Terus yang terakhir ada uji korelasi, gitu ya. Uji heteros itu yang kita cari supaya kita tahu nih data tersebut itu heteros atau tidak. Kalau misalnya heteros, ya gimana gitu ya. Kalau misalnya tidak, ya bagaimana. Dan yang kita butuhkan itu data tersebut tidak heteros. Jadi heteroskedastisitas itu apa ya, data tersebut tuh homogen atau tidak gitu. Nanti kalian buat hipotesis. Nanti saya jelaskan di akhir pengolahannya nanti. Terus uji linearitas. Nah, data ini uji ini nih supaya kita mengetahui bahwa data tersebut itu bersifat linear atau tidak. Dan yang kita butuhkan itu data tersebut tidak bersifat linear. Nah, jika misalnya jika data kalian tersebut tidak lolos dalam uji asumsi klasik ini, ya mohon maaf, tidak bisa meneruskan gitu loh. Jadi nanti kalian hubungi aja asisten bagaimana gitu ya. Jadi kalian harus lolos dulu dari uji asumsi ini, baru kita bisa lanjut ke modul ke-8 ini gitu. Oke, kita langsung saja ke pengolahan datanya. Di sini sudah saya salin ya. Oke, jumlah responnya itu jumlah absen, dan ininya itu umur pekerjaan. Kita cari dulu resinya. Resinya kita centang, ini kita kosongin. Terus klik OK. Baru kita masuk ke uji normalitas. Pilih resi, jangan sampai salah. Ini kalian tulis kayak gini aja. Normalitas. Terus 3 digit di NIM kalian di belakangnya. Terus kalian klik OK. Sebentar. Tadi jangan sampai salah ya teman-teman, di bagian yang uji ini itu harus oke. Sudah ini ya tadi ya. Kolmogorov, Smirnov yang dipilih. Oke. Nah, di sini nanti kalian analisis juga ya uji normalitas yang ini. Analisis, kalian buat hipotesisnya, kalian buat daerah kritisnya, dan kalian simpulkan gitu ya, seperti model-model sebelumnya. Oke, lalu kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Nah, di dalam heteroskedastisitas ini ada yang namanya uji statistik part. Nah, uji statistik part itu, ayo kita langsung saja gitu ya. Ini salah satu langkah uji statistik part namanya. Kita buat di sini residual kuadrat. Ini ada rumusnya, yaitu yang di bagian ini kalian ubah dulu ke logarit. Oke, habis itu ini kali ini. Dan teman-teman, setiap ini kan ada perkalian ya. Perkalian itu harus pakai yang ada di sini, jangan pakai keyboard. Karena ini udah tercoding ya mungkin ya dari Minitab-nya, jadi dia nggak bisa terkonek ke keyboard komputer kalian. Jadi harus menggunakan tanda kali yang ada di sini. Itu ya, apapun itu ya, yang menggunakan kalkulator di Minitab. Oke, habis itu kita langsung klik OK saja. Habis itu tahap kedua, yaitu masih dalam kalkulator, masuk di sini kita cari linnya.
Tuh, ini kita hapus. Di bagian ini kita pilih yang ini natural log. Terus yang ini kita pilih residual. Terus klik OK. Oke, sudah dapat kan dua-duanya, baru kita masuk ke uji heterosnya. Masih di tempat yang sama ya, tapi responnya ini kita ganti menjadi ini. Terus storage-nya ini kita kosongkan, resultnya yang kita pilih yang ini. Terus klik OK. Nanti saya jelaskan yang mana yang harus dianalisis di akhir video. Oke, baru kita masuk ke uji linearitas. Masih di tempat yang sama. Ini diubah ke jumlah absen. Storage-nya kita kosongkan, resultnya kita pilih ke analisis model summary, terus sama ini. Terus kita klik OK. Terus kita OK kan. Oke, dapat. Terus yang terakhir yaitu uji korelasi. Seperti biasa uji korelasinya. Oke. Op. Oh ya, saya lupa masukin. Ya, kita masukin, terus klik OK. Oke. Kita jelaskan yang mana saja yang harus dianalisis. Yang pertama, uji normalitas data. Yang pertama, uji normalitas data itu yang tadi, yang tabel tadi, yang garis-garis gimana itu. Nah, itu kalian analisis seperti modul-modul sebelumnya. Kalian buat hipotesisnya, misalnya data ini berdistribusi normal untuk H0, misalnya H1-nya tidak berdistribusi normal gitu. Habis itu kalian masuk ke uji heteroskedastisitas. Kalian buat itu menjadi uji statistik part yang tadi saya bilang. Uji statistik part itu yang mana? Yang ini. Nah, nanti kalian analisis, kalian buat hipotesisnya, misalnya H0 data ini misalnya itu bersifat homogen, terus H1-nya tidak bersifat homogen. Kalian buat, terus kalian yang ini ya, yang heteros maaf, maksudnya uji linearitas tuh yang ini. Nah, itu kalian bandingkan F value-nya sama F tabel, kalian bandingkan, kalian buat hipotesisnya. Data itu bersifat untuk misalnya untuk H0-nya itu bersifat linear, untuk H1-nya tidak bersifat linear gitu. Ini untuk data yang bagian uji linearitasnya. Terus baru kalian masuk ke analisis yang namanya uji regresi linear sederhana. Di dalam uji regresi linear sederhana itu ada persamaan regresi. Nah, itu yang kalian analisis itu yang ini nih, regression equation. Pokoknya yang inilah ya, regresi yang ini untuk persamaan regresinya. Yang kalian analisis itu ada beberapa. Sebentar, saya buka dulu. Cukup banyak ini soalnya ya. Nah, di dalam analisis ini tuh kalian tentukan mana yang Y, mana yang X gitu ya. Yang Y di sini itu adalah jumlah absen. Oke. Dan Y maksudnya ya. Y yang dimaksud itu adalah jumlah absen, dan X yang dimaksud di sini adalah umur pekerjaan. Kalian jelaskan di sana. Misalnya jumlah absen sebagai nilai Y itu merupakan variabel dependent yang akan dipengaruhi oleh umur pekerjaan sebagai nilai X gitu kan. Kalian jelaskan nilainya apa di sana tuh. Misalnya nilai di situ kan
umur pekerjaan ya, itu nilainya min ya. Terus kalian masukin min 0, sekian misalnya nilai kalian kan. Nah, kalian jelaskan di sana. Nilai sekian itu merupakan nilai konstanta, sedangkan nilai yang jumlah absennya itu yang 7,94 itu kalian jelaskan itu merupakan nilai koefisien Bx sebagai variabel gitu. Gitu ya. Kalian jelaskan di sana. Terus kalian jelaskan lagi konstanta itu apa. Nilai konstanta itu tadi itu yang apa? Yang ini nih. Nih. Tuh nilai kalian jelaskan konstanta itu apa. Terus yang ketiga kalian jelaskan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel respon. Misalnya nilai koefisien dari variabel bebas pada regresi linear sederhana ini bernilai positif kalau nilainya positif yang di sini ya. Kalau misalnya nilainya negatif ya kalian tulis negatif gitu. Nah, terus artinya ada peningkatan secara positif antara pengaruh variabel bebas yaitu X yang tadi terus terhadap variabel respon yang Y tadi. Gitu ya. Paham ya? Dan jelaskan di sana. Kalau misalnya nilainya negatif di kalian misalnya ya berarti kalian jelaskan artinya ada penurunan secara negatif gitu, terhadap variabel bebas X terhadap sama variabel respon Y gitu kan gitu. Terus baru kita masuk ke uji statistik T. Nah, uji statistik T ini yang kalian gunakan itu yang ini. Nah, kebanyakan orang-orang tuh bukan orang-orang ya, maksudnya di tahun kemarin tuh banyak yang terbalik. Tadi kan ada namanya uji statistik PAK ya. Jadi orang tuh terbalik. Yang uji statistik PAK tuh pakai yang ini dan uji statistik T pakai yang ini. Nah, itu terbalik. Nah, kalian jangan sampai terbalik. Ingat, yang paling atas itu untuk analisis uji statistik PAT. Sedangkan yang di sini untuk uji statistik T. Oke ya, jangan terbalik. Nah, apa saja yang kalian jelaskan ya? Kalian jelaskan aja di sini. Kalian analisis, kalian buat hipotesisnya. Kalian buat hipotesisnya misalnya untuk H0-nya data ini berpengaruh misalnya. Terus H1 data ini tidak berpengaruh. Terus kalian buat daerah kritisnya, semuanya dibuat ya, semuanya dibuat. Alfanya berapa, terus sini p value nya berapa, terus kalian bandingkan t tabel t value nya sama t tabel kalian bandingkan. Begitu ya untuk uji statistik T. Lalu uji koefisien determinasi. Untuk uji koefisien determinasi itu yang kalian pakai itu model Sumari yang ini. Kalian jelaskan yang RSQ-nya ini. Kalian jelaskan itu nilainya apa, artinya apa gitu loh. Gitu ya. Terus uji korelasi. Nah, uji korelasi yang kalian pakai tuh yang ini. Ya. Uji korelasi kalian buat lagi hipotesisnya, misalnya data ini berpengaruh terhadap data ini misalnya untuk H0 nya, terus untuk H1 nya misalnya data ini tidak berpengaruh oleh terhadap data ini ya misalnya gitu ya. Terus kalian buat signifikannya apa, sigmanya berapa, p value nya berapa, di sini kan 0,088, terus percent correlationnya berapa, ini kan min 0,319, terus kalian simpulkan. Nah, khusus untuk yang uji korelasi ini kalian bandingkan yang percent correlation ini bandingkan sama tabel. Nah, tabelnya ini boleh kalian screenshot untuk sederhana ini. Nah, tadi kan nilai kita min ya, min 0 berapa sekian, pokoknya di bawah inilah ya min ya. Itu artinya kan ini kan tingkat hubungan.
Ini nilai koefisien korelasinya. Di sini kan tinggal kalian cari saja. Misalnya tadi yang kita dapatkan kan min, berarti kan di sini ya tidak ada ya. Terus kalian simpulkan kalau misalnya itu di bawah yang 0,20 tadi. Misalnya dari nilai percent correlation itu didapatkan nilainya min 0,391. Dengan melihat tabel hubungan tadi yang ditentukan, maka nilai yang min 0,391 itu berada pada nilai yang min 0,391, berarti itu tidak ada hubungannya gitu loh, tidak ada hubungannya. Artinya antara misalnya berat mobil ini itu tuh tidak ada hubungannya sama keduanya gitu loh. Itu tergantung. Nanti kalau masih bingung kalian tanyakan sajalah sama asisten masing-masing gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya akhiri videonya, saya jelaskan sekali lagi supaya kalian tidak bingung ya. Saya simpulkan. Yang pertama, kalian uji normalitas. Yang dipakai yang mana? Yang tabel tadi, yang muncul gambarnya tadi. Kalian bandingkan p-value-nya. Terus uji statistik path, yang mana? Yang kalau pakai yang ini nih, yang paling atas. Kalian bandingkan t-value-nya. Terus uji linearitas, yang mana? Yang ini. Kalian bandingkan e-value-nya. Terus uji regresi linear, yang mana sih persamaan regresi itu yang kalian pakai? Yang ini tadi yang saya jelaskan, kalian analisis yang kalian analisis. Yang ada beberapa tadi. Terus yang mana sih uji statistik T, yang mana? Yang ini. Terus yang mana koefisien determinasi? Yang ini. Terus yang mana uji korelasi? Yang paling bawah. Nah, begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Misalnya nanti ada yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan ke asisten masing-masing kalian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.